Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. SMA 4 Beringin, yaitu sebuah sekolah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan tetap berdirinya pohon beringin besar tertanam di tengah sekolah yang dari zaman ke zaman selalu dirawat. Tetapi ulah manusia yang tak mencintai, mencemari, bahkan merusak ciptaan Tuhan, membuat sesuatu itu murka, dan pada akhirnya manusia itu sendirilah yang akan terkena imbasnya. Di suatu hari, di tengah gerimisnya hujan, ada sekelompok pemuda-pemudi yang tengah mendiskusikan sesuatu. Mereka sedang mendiskusikan terkait proyek pertama mereka yang berlokasi di sebuah sekolah yang sudah resmi ditutup puluhan tahun yang lalu. Tragedi di mana para murid di sekolah tersebut melakukan bunuh diri massal. Setelah peristiwa itu, banyak rumor mistis mengenai sekolah tersebut yang mengakibatkan sekolah tersebut pada akhirnya resmi ditutup. Tamara, Denis, Maya, Fatin, Pandu, Ratih, dan Evan, mereka adalah sekelompok pemuda yang memiliki tekad untuk menyelesaikan masalah yang berbau spiritual. Sejak masa remaja hingga dewasa, mereka bertuju selalu bersama-sama dalam suka dan duka mewujudkan impian mereka. Dan kini akhirnya mereka dapat mewujudkannya. Dengan adanya proyek SMA 4 Beringin itu, mereka dapat dikenal oleh masyarakat jika mereka bisa mengawal kasus tersebut. Setelah beberapa hari, tibalah hari di mana mereka akan memulai proyeknya. Tamara sang ketua memandu anggota lainnya menuju lokasi menggunakan mobil. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, mereka tidak lupa berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proyek pertama mereka itu. Beberapa saat kemudian, Tamara membagi tugas untuk ia, Denis, Fatin, Maya, dan Evan akan ngecek dahulu kondisi di dalam sekolah tersebut. Sedangkan Ratih dan Pandu ditugaskan untuk menjaga mobil mereka. Mereka berlima pun pergi masuk ke sekolah tersebut, meninggalkan Ratih dan Pandu. Setibanya mereka di dalam sekolah tersebut, mereka melihat dari jauh ruangan sekolah tersebut yang tampak usang dimakan waktu. Mereka juga melihat pohon beringin besar yang ada di tengah-tengah sekolah itu. Baru saja mereka ingin masuk lebih dalam, tiba-tiba dari arah luar sekolah, Ratih berteriak tanpa sebab. Beberapa saat sebelumnya, Ratih dan Pandu sudah tak melihat rekan-rekan mereka setelah ditinggalkan ke dalam sekolah tersebut. Ratih merasa dari awal tiba, aura di sekitar sekolah tersebut terasa tidak enak. Beberapa saat kemudian, Ratih mengatakan pada Pandu untuk tetap menjaga di tempatnya, karena Ratih ingin mengambil kardigannya di mobil karena dia merasa tidak enak badan. Pandu pun menjawab dengan menganggukkan kepala. Saat menunggu Ratih mengambil kardigannya, tidak sengaja Pandu melihat sebuah penampakan seorang wanita menggunakan baju seragam sekolah yang tengah berjalan menuju sekolah itu. Sontak, Pandu pun bergegas memberitahu Ratih. Ratih yang tahu langsung pergi melihat penampakan tersebut. Lalu saat ia melihat hantu wanita itu, tiba-tiba di telinganya terdengar ada yang mengucapkan sesuatu. "Hidup, semati," ucap suara tersebut. Lantas setelah mendengar itu, kepala Ratih tiba-tiba pusing sesaat. Lalu saat sadar, ia langsung mengejar hantu wanita itu sambil berteriak memanggilnya. Tamara dan lainnya pun bergegas pergi ke arah suara tersebut. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ratih
yang lari terburu-buru. Disusul dengan Pandu yang khawatir. Rati menceritakan bahwasanya dia dan Pandu melihat penampakan seorang wanita berbaju seragam tengah masuk ke sekolah itu. Fatin pun dengan cepat menenangkan Rati yang sedari tadi sudah mengatur napasnya. Singkatnya, mereka berkumpul kembali ke mobil untuk mempersiapkan perlengkapan karena waktu sudah menunjukkan pukul 23.30. Tamara mengingatkan kepada seluruh anggotanya untuk selalu bersama-sama dan jangan ada yang pisah dari rombongan. Mereka semuanya pun akhirnya pergi ke dalam untuk memulai ekspedisi horornya. Pertama-tama, mereka akan pergi ke destinasi satu, yaitu pohon beringin. Konon katanya, dulu ada siswa yang gantung diri di akar pohon itu. Di sana mereka mulai mencari apakah ada tanda-tanda keberadaan dari hantu siswa tersebut. Beberapa menit berlalu, tidak ada satupun tanda-tanda munculnya hantu siswa tersebut. Maya yang kesal pun mengeluh karena mereka hanya melakukan hal yang sia-sia saja. Ia pun bergegas pergi meninggalkan rombongannya. Tamara yang tak ingin hal aneh itu terjadi bergegas menyusul Maya. Evan yang khawatir pun menyusul juga, sedangkan sisanya diam di tempat. Berjanjilah. Dan tiba-tiba ada yang berbisik di telinga Rati yang membuatnya lemas hingga hampir terjatuh. Dennis dengan sigap menggapai Rati dan yang lainnya pun menyuruh membawa Rati ke ruangan kelas terdekat. Terlihat ada penampakan seseorang yang tergantung di pohon itu dan juga hantu wanita yang sama dengan yang dilihat oleh Pandu dan Rati. Tamara dan Evan bergegas menyusul Maya yang lari menuju gerbang sekolah. Tapi saat mereka sudah dekat dengan gerbang sekolah, terlihat Maya yang sedang mencoba membuka gerbang sekolah tersebut. Tamara pun menghampiri Maya dan menanyakan apa yang terjadi. Maya yang masih kesal pun menjawab, sepertinya ada orang yang jahil yang sengaja menutup gerbang itu. Masalahnya, kini gerbang itu tidak bisa dibuka karena sudah dikunci rapat-rapat, dan kalaupun memanjat, tidak akan bisa karena gerbangnya terlalu tinggi. Tamara dan Evan yang mendengar pun cukup frustasi. Beberapa saat kemudian, Tamara berpikir untuk berkumpul terlebih dengan yang lain. Mereka bertiga pun kembali ke arah pohon beringin tadi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Maya merasa ingin sekali ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Tamara yang mendengar itu langsung menyuruh Evan untuk pergi terlebih dahulu karena ingin menemani Maya ke kamar mandi. Evan pun mengiyakan. Sesampainya di kamar mandi, Maya pun langsung bergegas ke salah satu bilik. Tamara yang di luar sedang berkomunikasi dengan para anggota menggunakan handphone. Maya yang masih kesal dan menggerutu sendiri, tiba-tiba dikejutkan dengan suara Fatin di samping bilik kamar mandi tersebut. Ia yang kaget berusaha menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa ia tahu di bilik itu ada Fatin yang sedang menjailinya sambil tertawa. Beberapa saat setelah dirinya selesai buang air kecil, ia pun langsung bergegas keluar dari bilik kamar mandinya dan menuju ke bilik samping untuk menunggu Fatin keluar dari bilik itu. Beberapa saat kemudian, Fatin tidak kunjung keluar dari bilik tersebut. Maya yang merasa aneh pun memanggil Fatin berkali-kali, tapi tidak ada satupun suara yang menjawabnya. Hanya ada suara rintihan air keran yang jatuh ke bak mandi. Maya yang sedikit penasaran pun mencoba membuka pintu dari bilik tersebut. Dan ternyata pintunya pun tidak terkunci. Dan saat itu pun Maya perlahan-lahan membuka pintu itu. Dan saat sudah terbuka lebar, alangkah terkejutnya ia melihat bahwa ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam bilik tersebut. Ia yang sedikit merinding pun langsung bergegas keluar dari kamar mandi tersebut. Tapi saat ia akan pergi, tiba-tiba ada pintu yang terbuka dari salah satu bilik. Saat ia menengok ke arah bilik itu, ada sesuatu yang keluar. Wanita berseragam dengan tubuh yang basah kuyup, rambutnya panjang, menutupi seluruh wajahnya. Sekilas mirip dengan Fatin. Maya yang tak bisa mengedipkan matanya pun terjatuh dari tempatnya. Ia melihat bahwa hantu tersebut perlahan-lahan mendekatinya dengan terus memanggil namanya. Maya,
Maya. Setibanya Evan di kelas tempat yang lain berkumpul, Evan lalu menanyakan kondisi Ratih, apakah sudah membaik. Fatin pun menjawab bahwa kondisi Ratih mulai membaik. Dan tak lama kemudian, datanglah Tamara dengan Maya. Evan dan yang lainnya pun menanyakan apa yang terjadi dengan Maya. Tamara mengatakan bahwa tadi Maya melihat penampakan hantu di kamar mandi, dan mereka juga melihat penampakan di pohon beringin. Tamara pun memberikan rekaman yang ia rekam tadi. Tapi sungguh aneh, di dalam video itu tidak ada sama sekali penampakan. Itu membuat Tamara dan Maya bingung. Padahal mereka dengan jelas melihat penampakan itu, tetapi di video itu tidak ada. Dennis pun menyarankan untuk beristirahat terlebih dahulu karena energi mereka terkuras tadi. Setibanya Evan di kelas, tempat yang lainnya berkumpul, Evan lalu menanyakan kondisi Ratih. Seketika, Maya pun seketika lamunannya pecah. Maya pun menoleh ke arah suara tersebut. Dan saat ia menengok, alangkah terkejutnya, ia melihat Fatin berubah menjadi hantu. Maya sontak menjerit histeris. Yang lainnya pun kaget dan langsung menenangkan Maya. Fatin yang syok pun diberitahu Tamara bahwa Maya melihat hantu yang wajahnya sangat persis dengannya. Mungkin itulah yang membuatnya halusinasi. Fatin pun sedikit terkejut mendengarnya. Evan menyarankan untuk mencari jalan keluar. Salah satunya jalan halaman belakang. Tapi Dennis tidak menyetujuinya karena menurutnya ada yang harus diselesaikan di sekolah itu. Perdebatan itu membuat dua kubu yang saling bertolak belakang, yaitu kubu Evan, Maya, Pandu, dan Ratih yang menginginkan untuk segera pergi dari sekolah itu. Sedangkan kubu Dennis, Tamara, dan Fatin yang tetap ingin melanjutkan ekspedisi mereka. Rombongan Evan pun segera bergerak menuju halaman belakang sekolah tersebut. Entah mengapa, di hati Ratih tersirat perasaan yang tidak enak. Mereka sudah sampai di depan gudang dari sekolah itu. Di sana terlihat sudah sangat hancur karena bekas kebakaran. Menurut berita yang Evan dengar, bahwa ada salah satu siswa yang mati karena membakar dirinya hidup-hidup di gudang itu. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan suara minta tolong. Suara itu yang asalnya dari reruntuhan bangunan gudang itu. Terlihat penampakan pria dengan tubuh penuh luka bakar yang sepertinya mencoba mengatakan sesuatu. Mereka pun terkejut, mulai ketakutan karena hantu itu mulai berjalan ke arah mereka. Sedangkan Pandu terbelalak memandang hantu itu karena ia merasa hantu itu sekilas mirip dengannya. Ratih yang sudah jauh berlari melihat ke arah Pandu dan langsung menyusulnya. Dengan cepat, Ratih menarik Pandu pergi dari sana. Evan dan Maya yang sudah sampai duluan pun terkejut karena di halaman belakang sekolah tersebut tidak ada satupun jalan untuk keluar. Di saat mereka kebingungan, tiba-tiba ada hantu gantung diri yang mengejar mereka dari belakang. Seketika mereka pun bergegas berlari ke arah sisi sekolah lainnya. Sedangkan Ratih dan Pandu yang sudah sampai di halaman belakang tidak melihat keberadaan Evan dan Maya. Mereka juga tidak melihat adanya jalan keluar. Hantu yang mirip dengan Pandu dari kejauhan tetap mengejar mereka. Mereka yang panik pun berlari ke arah yang berlawanan dari Evan dan Maya. Tamara dan Dennis tengah mempersiapkan perlengkapan mereka lagi. Sedangkan Fatin menyiapkan kamera untuk merekam entitas-entitas selain mereka. Ada sedikit rasa bersalah dari diri Tamara karena telah membuat timnya terpecah belah menjadi dua. Saat mereka ingin memulai pencariannya di pohon beringin itu, tiba-tiba ada panggilan masuk dari handphone Tamara yang ternyata itu adalah telepon dari Maya. Tamara dengan cepat mengangkat telepon tersebut. Tar, tolongin aku Tar, ucap Maya dalam telepon. Tamara pun panik karena panggilan teleponnya terputus. Tamara kembali menelpon Maya, tapi hasilnya tidak terjawab. Sampai beberapa saat kemudian, ada pesan masuk dari Maya. Ia yang membaca pesan itu pun langsung bergegas menuju ke ruangan tersebut bersama Dennis dan Fatin. Sesampainya di sana, mereka bertiga tidak menemukan siapapun.
Tamara sudah mencoba memanggil Maya, tapi tidak ada satupun jawaban yang terdengar. Karena itu mereka berpikir, mungkin Maya sudah pergi ke ruangan lainnya. Mereka pun akan segera pergi dari ruang lab. Tapi tiba-tiba, ada suara benda jatuh dari arah dalam ruang lab tersebut. Dennis mengira itu adalah Maya yang sedang bersembunyi. Jadi ia pun menghampiri asal suara tersebut. Saat Dennis akan menuju ke salah satu meja lab, ia melihat ada seorang pria yang meringkuk di samping meja itu. Dennis mengira lagi bahwa itu adalah Evan, dan ia pun mendekati pria itu. Saat meraih pundak pria itu, tiba-tiba pria tersebut menoleh ke arah Dennis. Dan seketika, Dennis pun terkejut karena wajah dari pria tersebut sudah hancur dan rusak. Ia yang masih terkejut tiba-tiba disiram oleh cairan zat kimia yang seketika membuat wajahnya melepuh. Ia pun menjerit kesakitan. Tamara dan Fatin pun bergegas menghampiri Dennis. Mereka pun terkejut saat melihat wajah Dennis yang mengelupas. Tamara pun langsung mencari P3K di ruangan tersebut. Tapi saat ia akan membuka salah satu lemari, tiba-tiba keluar Maya yang basah kuyup. Maya tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke lantai. Tamara yang bingung karena harus menolong siapa terlebih dahulu pun tiba-tiba dikagetkan dengan Dennis yang terjatuh dan ditarik oleh entah siapa. Fatin yang terkejut segera berlari keluar dari ruangan tersebut. Sedangkan Tamara bersusah payah memapah Maya keluar dari ruang lab tersebut. Rati dan Pandu terus berlari dari kejaran hantu hangus itu. Sampai akhirnya Rati menyadari bahwa hantu tersebut tidak lagi mengejar mereka. Tak sadar, mereka sudah kembali ke pohon beringin itu. Dan alangkah terkejutnya Pandu saat melihat Evan sudah tergantung di salah satu akar pohon itu. Rati yang melihat juga tiba-tiba mendapatkan penglihatan. Di sana, Rati melihat ada dua telapak tangan yang saling menyatukan jari kelingkingnya. Setelah itu, terlihat sosok wanita yang sama yang pernah Rati dan Pandu lihat waktu itu tengah duduk di salah satu ranting pohon beringin tersebut. Dan tiba-tiba, fokus mereka teralihkan kepada Fatin yang lari menuju ke arah mereka. Fatin langsung menjelaskan kepada mereka bahwa Dennis ditarik sesuatu, tapi entah dia tak tahu itu apa. Tapi belum selesai ia bicara, tiba-tiba ia teriak karena melihat Evan yang sudah mati tergantung di pohon itu. Tamara dan Maya pun akhirnya sampai di sana. Melihat dua temannya mati secara langsung membuat hati Tamara tergoyahkan. Perasaannya hancur karena ia tidak dapat menjaga anggotanya dengan baik. Ia berpikir ini semua salahnya. Rati yang mengurus Maya hanya bisa berpasrah melihat keadaan mereka. Tiba-tiba Pandu memberikan handphone kepada Tamara dan ia memberitahukan menggunakan bahasa isyarat bahwa mereka bisa menelpon pihak berwajib. Tamara pun menyetujuinya. Ada yang mengangkat panggilan itu. Sontak Tamara memberitahu bahwa mereka bertiga dalam bahaya di sekolah itu. Petugas itu pun menerima laporan mereka dan akan segera mengirim bala bantuan ke sekolah tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara ambulan dan polisi. Mereka pun segera ke gerbang sekolah itu. Saat sudah sampai di sana, mereka sedikit bingung melihat para petugas tersebut terlihat kebingungan. Pandu yang berinisiatif pun mencoba menggoyangkan pagar gerbang tersebut. Tapi para petugas itu seakan-akan tidak mendengar suara yang dibuat oleh Pandu. Segala cara mereka lakukan agar para petugas itu melihat mereka. Tetapi hasilnya nihil, dan pada akhirnya para petugas itu pergi tanpa membawa mereka. Mereka yang pasrah pun menangis karena sudah tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari sekolah tersebut. Karena sudah tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari sekolah tersebut. Ratih mendengar bisikan lagi dan ia langsung memberitahu kepada yang lain. Sepertinya memang harus ada yang diselesaikan di sekolah itu, kata Tamara. Mereka pun bergegas pergi ke sekolah tersebut. Sesampainya di kelas tersebut, mereka berlima langsung mencoba mencari sebuah petunjuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu.
Sampai akhirnya Maya menemukan sebuah surat di meja yang bertuliskan, "Padahal aku sudah minta maaf. Padahal aku sudah ingin berubah. Tetapi mengapa kalian tetap mengecapku sebagai pembuli?" Tiba-tiba ada sosok wanita yang menggenggam tangan Maya, dan sosok itu menatap Maya dengan penuh kebencian. "Pembuli! Pembuli!" Maya pun berteriak dan jatuh. Wanita itu sangatlah mirip dengannya. Tetapi wanita itu kehilangan satu matanya, dan yang ternyata ada pada pena yang ia genggam. Fatin yang ketakutan berusaha menolong Maya untuk bangun dan pergi dari kelas itu. Tetapi hantu tersebut melempar Fatin hingga jatuh. Hantu tersebut terus mendekat ke arah Maya, sedangkan Maya dengan sisa tenaganya mulai bergerak mundur. Tamara yang tak ingin kehilangan anggotanya lagi mencoba memapah Maya, dan itu berhasil ia lakukan. Tetapi tiba-tiba ada kursi yang terlempar ke arahnya, membuat dirinya dan Maya terjatuh. Ratih memapah Fatin, sedangkan Pandu menolong Tamara. Saat Tamara ingin membantu Maya, tiba-tiba ada meja yang terlempar dan menghalangi mereka berdua. Pandu yang sedari tadi memaksa Tamara untuk meninggalkan Maya pun akhirnya menarik paksa Tamara. Saat mereka keluar, pintu kelas itu tertutup dan terkunci. Maya berusaha untuk menyingkirkan meja dan kursi yang menghalanginya, sedangkan hantu tersebut sudah berada di dekatnya dan terus meledek Maya. "Apa yang kau lakukan itu tidak akan membuahkan hasil, pembuli!" ucapnya. Maya pun kesal karena meja dan kursi yang ia singkirkan terus-menerus kembali ke tempatnya. Ia pun marah dan melempar semua meja dan kursi itu ke arah hantu tersebut. Tetapi karena tembus, meja dan kursi itu tidak mengenai hantu tersebut. Dan sampai akhirnya Maya dapat melewati pembatas tersebut dan lari menuju pintu keluar. Pandu sedari tadi terus mencoba mendobrak pintu itu, tetapi tidak bisa. Sedangkan di dalam kelas, Maya berusaha membuka pintu tersebut, tetapi tidak bisa. Sampai akhirnya hantu tersebut sudah didekatkan. Ia pun hanya bisa pasrah. "Kau tidak akan bisa lari dari kenyataan," ucap hantu tersebut. Seketika hantu tersebut menusukkan penanya ke arah salah satu mata Maya, dan ia pun langsung mencongkelnya hingga mata Maya keluar. Tamara yang melihat itu dari jendela kelas langsung terkapar lemas tak berdaya karena sahabat satu-satunya itu telah mati. Tiba-tiba terdengar suara dari pisau cutter dari ujung lorong. Fokus mereka semua teralihkan dengan suara tersebut. Ratih yang lebih bisa merasakan itu langsung memperingati mereka untuk lari. Dan benar saja, tak lama terlihat dari kejauhan ada sesosok wanita berseragam yang sekujur tubuhnya berdarah penuh luka tengah memainkan pisau cutter. Mereka yang ketakutan pun berlari, sedangkan Tamara pun terdiam karena ia melihat hantu tersebut mirip sekali dengannya. Dan dalam sekejap, hantu tersebut menghampiri Tamara dan akan siap menyerangnya. Dengan sigap, Pandu melindungi Tamara. Ia langsung memerintahkan Tamara untuk segera menyusul lainnya, sedangkan ia akan mengecoh pergerakan hantu tersebut. Tamara yang sadar pun langsung bergegas menyusul Ratih dan Fatin. Ratih dan Fatin terus berjalan agar tak ditemukan oleh hantu-hantu sekolah tersebut. Sampai pada waktu Fatin terlihat kelelahan, mereka pun beristirahat sejenak. Tetapi tiba-tiba, belum lama mereka beristirahat, muncul genangan air yang kental dan kotor. Dari kejauhan, muncul hantu yang rupanya mirip dengan Fatin. Seketika, mereka langsung ketakutan. Tetapi saat mencoba berlari, Fatin terjatuh. Dan saat Ratih ingin membantunya, tiba-tiba ada tangan yang menarik Fatin ke arah kamar mandi. Ratih dengan cepat menghampiri salah satu bilik yang tertutup, tetapi tidak bisa terbuka. Dan setelah itu, terdengar suara jeritan Fatin yang membuat perasaan Ratih hancur. Ratih tak mengerti mengapa semua kejadian ini menimpa ia dan teman-temannya. Ia berpikir
mengapa mereka semua melakukan padanya, sedangkan ia dan teman-temannya ingin menuntaskan masalah yang mereka hadapi. Rati menangis histeris. Muncul sosok wanita berseragam yang ia dan Pandu lihat sebelumnya. Semua ini karena takdir. Kau tidak akan bisa lari dari takdir. Rati tak mengerti apa maksud perkataan yang hantu itu ucapkan. Bila kau ingin mengakhirinya, datanglah ke atap, ucap sosok itu lagi. Tiba-tiba hantu itu menghilang dan ada Tamara yang menyusulnya. Tamara menanyakan di mana keberadaan Fatin dan Rati hanya menunduk terdiam. Tamara yang sudah mengerti pun langsung memapa Rati untuk bangun. Rati langsung mengatakan kepadanya agar pergi ke atap bersama untuk menuntaskan masalah yang dihadapi oleh mereka ini. Sesampainya di atap, mereka mencoba mencari petunjuk, tetapi tidaklah ada sama sekali. Dan sampai akhirnya, hantu yang mirip dengan Tamara datang dan akan bersiap menerkam Tamara. Tetapi di sisi lain, Ratin mendapat penglihatan. Di sana, ia melihat bahwa seseorang yang mirip sepertinya berjalan perlahan menuju pinggiran atap. Ia yang bingung, tiba-tiba dikejutkan dengan suara seseorang di bawah sana. Saat Rati melihat ke bawah, alangkah terkejutnya melihat Pandu yang bisa berbicara. Pandu yang melihat Rati di atap segera naik ke atas untuk menolong Rati. Sedangkan di atas, situasinya semakin genting. Tamara yang sedang menangis semua seragam dari hantu tersebut dan wanita yang mirip dengan Rati akan menggantungkan dirinya di atas gedung tersebut. Rati pun pergi ke arah Tamara untuk menolongnya. Tapi saat ia akan menghampiri Tamara, hantu tersebut menyatu ke dalam diri Tamara. Bagus Rati, kau telah mengakhirinya dengan sangat bagus. Wanita itu pun meloncat dan bergelantungan di gedung itu. Rati yang melihat itu pun tersadar, dan akhirnya ia mengingat semuanya. Dulu mereka berdelapan adalah sahabat sejati, dan Rati sebenarnya memiliki kembaran bernama Ratna. Tamara, Denis, Fatin, Evan, Maya, Pandu, dan mereka berdua bersahabat karena memiliki minat yang sama, yaitu minat terhadap bau-bau spiritual. Tapi banyak cobaan, rintangan, serta halangan yang menimpa mereka, sehingga sulit sekali mencapai cita-cita mereka untuk mendirikan organisasi spiritual. Sampai akhirnya, mereka semua melakukan hal itu. Evan gantung diri karena depresi, dirinya difitnah telah menghamili salah satu siswa di SMA tersebut. Fatin menenggelamkan dirinya di kamar mandi karena dia selalu dikucilkan karena pendiam dan sok baik. Pandu, dulu sewaktu SMP, dirinya mengalami kecelakaan sehingga membuat dirinya tak bisa berbicara lagi. Itu membuat dirinya depresi dan akhirnya membakar hidup-hidup dirinya sampai ia bisa berbicara. Denis pun depresi karena dituntut harus pintar, cerdas, dan selalu mendapatkan prestasi oleh orang tuanya. Itulah alasannya mengapa ia menyiram wajahnya dengan cairan zat kimia saat jam pelajaran di ruang lab. Maya, ia depresi karena terus-menerus dicap pembuli, padahal dirinya sudah berhenti dan mau berubah. Pada akhirnya, ia mencongkel matanya menggunakan pena saat di jam pelajaran. Tamara ia depresi karena semua usaha yang ia lakukan dengan senang hati tak pernah satupun dihargai. Dia menyayat kulitnya sambil berjalan di koridor sekolah. Sedangkan Rati dan Ratna selalu bingung dengan tingkah laku Rati yang semenjak masuk ke sekolah itu, Rati selalu duduk di bawah pohon beringin di selang waktu istirahat maupun saat pulang sekolah. Sampai pada waktu di mana Rati menanyakan apakah Ratna mau berjanji kepadanya untuk hidup semati dengannya. Ratna yang berpikir itu hanyalah lelucon, mengiyakannya saja. Mereka pun berjanji sambil menyatukan kelingking mereka. Ratihlah yang mengusulkan mereka untuk bunuh diri bersama. Ratna yang mendengar itu merasa kaget karena tidak biasanya Rati seperti itu.
Ratna pun berpikir ini hanyalah sebuah lelucon. Sampai akhirnya mereka semua menyetujuinya. Ratna pun terpaksa mengikuti kemauan kakaknya tersebut. Di hari di mana mereka akan melakukan bunuh diri massal, tersirat perasaan ragu dalam diri Ratna. Sampai akhirnya satu persatu dari mereka sudah melakukannya, dan yang terakhir tinggallah Rati dan Ratna. Mereka bersiap dengan tali mengelilingi lehernya dan akan terjun dari atap sekolah. Sebelum itu, Ratih menyuruh Ratna untuk menyatukan kedua telapak tangannya untuk berjanji sehidup semati. Dan mereka pun terjun bersama. Yang mereka rasakan adalah sesak nafas dan sakit di leher mereka. Sampai waktu di mana Ratih menyadari dirinya mulai melemas, ia pun memotong tali tersebut dan langsung terjun ke bawah. Sedangkan Ratna tak sanggup melanjutkannya dan berusaha naik kembali. Terlihat ia menyesal telah berbohong kepada saudaranya itu. Itulah mengapa di berita ada salah satu korban yang selamat karena mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. 7 tahun telah berlalu. Ratna berhasil sembuh dari traumanya tentang kejadian itu, dan ia pun akhirnya keluar dari rumah sakit. 2 tahun ia menjalankan kehidupan barunya dengan damai dan tentram. Sampai pada waktu ia menemukan foto kenangannya bersama Rati, tergerak hati ia untuk datang ke sekolah itu lagi untuk sekedar melepas rindu. Hantu yang Rati dan Pandu lihat adalah Ratna yang ada di dunia nyata. Semua petunjuk dari hantu tersebut adalah berasal dari Ratna, dan sampai akhirnya Ratna pergi ke atap. Traumanya kambuh dan membuat dirinya kacau hingga dirinya tak sadar telah melakukan itu. Aku akan mengakhirinya dengan cepat. Tamara pun memotong tali tersebut, dan pada akhirnya Ratna pun terjatuh dan tewas. Di akhir, terlihat mereka bertujuh berkumpul kembali dalam suka dan duka di sekolah tersebut. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.